Dalam babat Arya Gajah Para disebutkan Arya Getas adalah keturunan kelima dari Sri Kameswara, ayah Sri Tunggul Ametung. Bila dirunut, Sri Kameswara berputra Sri Kertadharma, Sri Tunggul Ametung, Dewi Gori Puspa, dan Sri Airlangga. Sri Airlangga berputra Sri Jayabaya dan Sri Jayabasa. Sri Jayabaya berputra Sri Dandang Gendis, Sri Jayakatong, dan Sri Jayakata. Sri Jayakata berputra Arya Wayahan dalam menyenang, Arya Katnagaran, dan Arya Nudata. Keturunan inilah yang menurunkan Arya Para dan Arya Getas. Disebutkan setelah Arya Para pulang dari Jawa, ia menetap di Bali hingga memiliki 3 orang keturunan. Kemudian Raja Gelgel memerintahkan Arya Getas menyerang Selaparang. Anak Agung Ketut Agung dalam tulisannya yang didasarkan pada cerita lisan menyebutkan, terah dari Arya Gajah Para di Bali, keberadaannya di Lombok ialah menjadi telik tanam atau mata-mata Raja Bali dalam Gelgel untuk mengetahui keadaan dan perkembangan di Lombok. Cerita lain menyebutkan sekitar abad ke-14 pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di Majapahit diadakan pertemuan raja-raja senusantara. Saat itu Raja Hayam Wuruk memberikan hadiah 40 orang pekadan atau orang biasa yang beragama Islam kepada Raja Gelgel. Oleh Raja ke-40 pekadan ini ditempatkan di Gelgel. Apakah Arya Getas salah satu dari 40 pekadan tersebut? Mengenai asal Arya Banjar Getas, Dr. Randos Haji Lalu Muhammad Azhar dalam Arya Banjar Getas menyatakan Arya Sudarsana berasal dari Wanasaba Perigi Selaparang. Hal ini sesuai pengakuan Arya Sudarsana ketika menghadap Raja Pejanggi sebagaimana termaktub dalam babat Selaparang pupuh 115. Haduh Gusti, kula hiki wong kasiyani, kasuri perang tanpa dosa, kula hiki saking desa Perigi, Haran Sudarsana. Yang artinya, duhai Gusti atau Raja, hamba ini sedang sengsara, kalah diperangi tanpa bersalah, hamba berasal dari Perigi bernama Sudarsana. Mengenai Arya Getas yang menjadi telik sandi kerajaan Gelgel, Azhar kembali tidak sependapat. Hal itu dikaitkan dengan terjadinya perang antara kerajaan Selaparang dan kerajaan Gelgel pada 1677 sampai 1678, di mana pasukan Selaparang dalam mempertahankan wilayahnya dipimpin oleh Raden Abdi Wirasanta, Raden Kawisanir Kusing, Arya Busing, Rangga Mumbul termasuk Arya Sudarsana. Soal Arya Sudarsana berasal dari Majapahit, lalu Azhar mempertanyakan keterpautan tahunnya. Majapahit runtuh pada 1400 Caka atau 1478, sedangkan Arya Sudarsana berkiprah di Lombok sekitar 1675. Kerajaan Selaparang tumbuh dalam 2 periode, yakni periode Hindu dan periode Islam. Pada masa Selaparang Islam ini, nama Arya Sudarsana atau Arya Banjar Getas mulai muncul. Haji Lalu Lukman dalam Pulau Lombok dalam sejarah menulis, menjelang akhir abad ke-17 ada 2 kerajaan besar di Lombok, yakni Kerajaan Selaparang di Lombok Timur dan Kerajaan Pejanggi di Lombok Tengah. Saat itu, Arya Banjar Getas bersama rombongannya dari Jawa Timur sampai di Kerajaan Sokong. Sepeninggalan istrinya, Datu Sokong ingin membuat patung permaisurinya sebagai kenangan. Keinginan Datu Sokong disanggupi Arya Banjar Getas. Saat waktu penyerahan, karena ada keperluan patung ditinggal di atas meja, seekor lalat hinggap di atas kemaluan patung dan meninggalkan bekas titik hitam. Ketika menerima patung permaisurinya, Datu Sokong sangat senang. Setelah diperhatikan lebih teliti, terjadi perubahan sikap Datu Sokong, sebabnya titik hitam bekas lalat di atas kemaluan patung. Datu Sokong mengira istrinya Serong. Atas hal itu Datu Sokong mengambil keputusan untuk membunuh Arya Banjar Getas. Keputusan itu bocor dan Arya Banjar Getas melarikan diri. Dalam pelarian, Arya Banjar Getas sakit di daerah Wanasaba. Ia pun bernazar jika sembuh akan menghadap raja. Setelah sembuh dan mendapat persetujuan, Arya Banjar Getas segera pergi menghadap. Sesampainya di Selaparang, rakyat ramai menanti kedatangan Arya Banjar Getas, termasuk para penghuni istana. Tanpa disadari, seorang putri yang penasaran
jatuh dari tangga sehingga terjadi kegaduhan di istana. Raja pun marah dan berniat menghukum Arya Banjargetas. Arya Banjargetas berhasil meloloskan diri lagi dan akhirnya mengabdi kepada Pemban Mas Merasa Kusuma, Raja Pejanggi. Lalu Muhammad Azhar berbeda pendapat. Menurutnya Arya Sudarsana memulai karirnya sebagai prajurit Selaparang dan berperang melawan VOC pada 1675. Karir keprajuritannya melejit setelah terjadi peperangan dengan kerajaan Gel-Gel pada 1677 dan 1678. Sebelumnya pada 1616, 1624, dan 1630, kerajaan Gel-Gel melakukan penyerangan ke Selaparang namun selalu gagal. Setelah berhasil mempertahankan Selaparang dari serangan kerajaan Gel-Gel bersama panglima yang lain, Arya Sudarsana kemudian diangkat menjadi patih. Sebagai bentuk terima kasih, Arya Sudarsana bermaksud menghadap raja dengan membawa persembahan dan saur paksi atau pelepasan burung. Namun sebelum acara persembahan dilakukan, terjadi kegaduhan di Puri akibat permaisuri jatuh dari tangga. Didorong rasa amarah, raja memerintahkan Patiwaringin menghalau Arya Sudarsana bersama para pengiringnya. Hal ini digambarkan babat Selaparang Pupuh 5-9 yang terjemahannya sebagai berikut. Dari desa kecil Perigi tersebut Arya Banjargetas namanya adalah patih kelima, akan menghadap mengaturkan persembahan kepada sang raja, diiringi 40 orang laskar laki-lakinya mengenakan busana serba putih atau pupuh 5, membawa burung merpati serba putih pada hari Senin tanggal 14, dan ketika mereka sampai di ibu kota Selaparang, orang-orang yang menyaksikan bersorak-sorai kegirangan. Tua, muda, besar, kecil, laki, wanita semua menyaksikan kehadiran mereka. Sementara ada yang memberitakannya kepada raja, pupuh ke-6. Riuh rendah di dalam puri, para putrinya ingin menyaksikan para tamu yang datang. Dari desa lain, berbusana bagus serba putih dan rapi, termasuk para permaisuri sang raja, malah ingin menyaksikan dari atas. Lalu mengambil tangga, kemudian naiklah sang putri tersebut di atas tangga itu. Pupuh ke-7. Memang janji Allah, setelah sang putri di atas tangga pun rebah, lalu jatuh terjelembab sang putri ke tanah. Sementara akhirnya para pengawal pun jadi panik di dalam puri. Laki wanita banyak yang menangis, ada pula yang membopong sang putri. Pupuh ke-8. Dibopong ke dalam istana sang putri dalam keadaan tak sadarkan diri. Sementara sang raja pun jadi kebingungan. Begitu kesal pada para tamu yang menghadap, hingga tak terkontrol ucapannya yang keluar, memerintahkan para pengawal memukul kentongan atau bulus agar laskar segera berdatangan. Pupuh ke-9. Dijelaskan dalam pupuh selanjutnya, perintah raja bukan hanya pengusiran Arya Sudarsana atau Arya Banjargetas dari istana Selaparang, tapi berlanjut ke penyerangan desa Perigi. Walau penyerangan terjadi selama 2 tahun, yakni pada 1716 hingga 1717, namun Selaparang belum berhasil menaklukkan Perigi yang dibentengi 1.500 rakyat. Pupuh ke-15-16 babat Selaparang menceritakan hal ini. Desa Perigi dikepung, Arya Banjar lalu keluar bersama para laskarnya, sudah berhadap-hadapan, lalu bertemu dengan Patih Waringin yang sama-sama memegang tombak. Dan Arya Banjar bertanya lemah lembut, "Wahai Patih, mengapa Anda mengepung kami, padahal saya tak pernah bersalah?" Patih Waringin lalu menyahut, "Saya hanya menerima perintah raja bahwa Anda telah berbuat kesalahan besar, telah menjadikan orang menderita." Lalu Patih Waringin mulai mengayunkan tombaknya. Bersambung.